インド。これで終わりだ、河川好き。Hai, balik lagi di RWBP Plot. Setelah episode pertama kemarin yang mirip ala-ala Shangri-La Frontier dan bagaimana ending pedang dari monster bernama Skullface Jack jatuh ke dalam istana dan membuat orang istana heran. Kali ini apalagi ya petualangan dari anime ini. Langsung aja, ini dia alur cerita dari New Gate episode kedua. Wibu. Episode ini dibuka dengan keheranan orang-orang istana dengan pedang yang terlempar. Sampai-sampai mereka berencana buat memeriksa pedang ini secara mendalam. Seorang tante pirang bahkan bilang, siapapun yang melempar pedang ini pasti sangat kuat. Tante pengen peluk. Di dalam kota sedang ada ramai-ramai. Ada beberapa orang yang terluka. Saat Shin bertanya, apa yang terjadi? Ternyata mereka diserang oleh Skullface Jack di dalam hutan. Dikatakan dari 12 orang yang masuk hutan, hanya 4 dari mereka yang selamat. Yap, itulah kereta kuda yang Shin lihat di dalam hutan yang dihancurkan Skullface Jack. Dan juga dikabarkan jika ada pedang terlempar dari arah hutan yang terlempar ke istana. Mendengar itu tentu saja Shin kaget bagaimana bisa pedang itu sampai ke istana. Ya, bagaimana tidak, kan dia yang melakukannya. に突き刺さったらしい。幸い怪我人はいなかったようだが。悪い、それやったの俺だわ。 Sesampai di Guild, Shin ingin melapor hasil misinya. Tapi sebelumnya, di sana sudah banyak para petualang yang sudah melakukan persiapan membasmi Skullface Jack. Shin lalu melapor jika dia mengalahkan Skullface Jack dan mendapatkan permata ini. Celica tentu saja terkejut melihat itu. これは回収した宝玉です。は？そんな軽いノリで倒せる敵じゃないですよ。 Lalu datang seorang cewek berambut hijau bernama Els. Dia bekerja dengan Celica. Celica lalu memberitahu jika Shin bilang dia telah mengalahkan Skullface Jack. Tapi Shin bilang dia tidak tahu cara membuktikannya karena perlengkapan Skullface Jack tidak begitu menarik, jadi dia tidak membawanya kembali. Els bilang untuk mendapatkan perlengkapan selevel Jack membutuhkan peringkat B. Karena penampilan Shin tidak meyakinkan, jadinya mereka memutuskan untuk memeriksa batu permata yang dibawa oleh Shin. Shin bertanya, apakah Skullface Jack sering muncul di hutan utara? Els bilang, Anda terlahir dari mana yang menyatu dengan dendam yang tersisa dari orang mati. Hutan utara penuh dengan monster buas, jadi tidak sedikit orang yang mati di sana. Jadi mudah untuk lahirnya undead. Tapi mana di hutan itu tidak cukup kuat. Skullface Jack jarang terlihat. Kesimpulannya, ini adalah pengecualian. Bahkan Shin bilang jika levelnya lebih dari 300. Celica dan Els terkaget-kaget mendengarnya. 300？本当ですか？正確には359体だ。359？ Lalu Els menyuruh Celica memeriksa bola permata itu untuk mengetahui apakah level monster Skullface Jack yang dikatakan Shin itu benar atau tidak. Jika memang benar, berarti setidaknya level Shin adalah peringkat A. Shin meminta Els untuk merahasiakannya. Shin tidak ingin menarik perhatian. それここだけの話にしてもらえます？目立ちたくないんで。 Saat berada di restoran, dia sedang minum bersama Celica, saudara kembar dari Celica. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan senjata yang dia bawa adalah senjata legendaris bernama Venom. Dan dia bernama Wilhelm Appice. Dia adalah petualang baru. Shin juga bilang, aku adalah petualang baru juga. Shin bilang kalau dia dari desa. Oh, pantas kau tidak takut mendengar namaku, kata Wilhelm. Di mana Wilhelm mendapatkan julukan Wilhelm si vampir karena dia memburu banyak undead. Si Shin malah ngomong, oh, bukan karena wajahmu yang pucat. Hadeh. Semua orang langsung merespon jawaban dari Shin.
Ternyata Wilhelm dijuluki begitu juga karena senjatanya Venom yang punya kemampuan drain. Asli capek sih. Yang bisa menghisap roh korbannya dan memberikannya kepada penggunanya. Di tempat lain, tepatnya di markas guild petualang, Barlux dan beberapa ksatria lainnya melakukan pertemuan tentang dikalahkannya Skullface Jack. Salah satu ksatria sampai tidak percaya jika orang yang mengalahkan Skullface Jack tidak mau mengambil pedang atau zirahnya karena alasan tidak tertarik. Kakek tua lalu bilang jika batu itu sudah dikonfirmasi memiliki level 359. Tapi Barlux bertanya, apakah masih ada monster yang serupa di area itu? Salah satu cewek berkacamata bilang jika dia sudah mengirim penyidik untuk memeriksa masalah ini. Jadi untuk saat ini Barlux memerintahkan para ksatria berjaga-jaga ketat karena Skullface Jack aktifnya pada malam hari. Lalu salah satu ksatria itu bilang lagi jika Skullface Jack membawa perlengkapan yang tidak biasa. Dia ingin tahu soal orang yang mengalahkannya. Tapi Barlux bilang jika dia ingin identitasnya dirahasiakan. Dan dikatakan juga jika pedang yang jatuh dalam istana bukan pedang sembarangan. Pedang itu sebanding atau bahkan lebih kuat dari pedang kerajaan. Yap, itu bisa dibilang adalah pedang legendaris. Itulah sebabnya dia ingin mengetahui siapa pembunuh Skullface Jack itu. Dan katanya lagi ada masalah lain. Tapi dia nggak bilang masalahnya apa. Hade. Di sore hari yang indah, Shin sedang duduk di dekat air mancur sambil memakan cemilan. Nyam nyam nyam. Saat dia sedang makan, ada anak kecil setengah hewan yang memandanginya. Dia seperti sangat ingin makanan yang dipegang oleh Shin. Melihat anak itu terus memandanginya, Shin jadi tidak tega dan menawarinya makanan. Si cewek kecil itu langsung mau. Ih, murahan banget gak sih? Nggak deng, bercanda. Si gadis kecil itu langsung berterima kasih dan dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Millie. Shin mengira anak ini tersesat, jadi dia mau mengantarkannya pulang. Tapi rupanya ada orang yang datang menjemputnya. Dan dia adalah Wilhelm Epis. Shin mengira Millie adalah anaknya Wilhelm, tapi ternyata bukan. Millie adalah anak panti asuhan yang sering kabur, jadi Wilhelm setiap hari harus mencarinya. ミリーは抜け出すのがうまくてな。毎回こうして迎えに来てるってわけだ。なるほどな。 Sebelum pulang, Millie mendekati Shin dan membisikkan sesuatu. Millie bilang, pinjam dulu 100. Enggak. Millie bilang sesuatu tentang menyelamatkan sesuatu di hutan. Apalagi sih ini? Di malam hari, Shin memikirkan perkataan Millie, di mana ternyata Millie bilang jika ada rubah di hutan utara, Millie meminta Shin menyelamatkannya. Ya, karena Shin tidak ada kerjaan sampai Shani kembali, jadi dia akan memeriksanya. Sebelumnya, dia akan mencoba menghubungi Shani. Keesokan harinya, Shin pergi ke kuil bulan menemui Tiara. Karena waktu itu Tiara pernah bilang Shin bisa menitip pesan untuk Shani. Jadi sekarang Shin ingin melakukannya. よ、この間は伝言するの忘れてたからな。そんなこと言ってたわね。 Shin lalu mengeluarkan pedang, di mana jika Shani mengenali pedang itu, Shin ingin bertemu. Pedang ini bukan sembarang pedang, cakep, bukan pantun sih. Pedang itu adalah senjata kuno. Pedang ini adalah milik Shani. Susah banget dan namanya, Shani. Pedang ini bernama Bulan Biru, di mana pedang ini hanya bisa dipakai oleh penciptanya, Shin dan Shani, atau orang yang mereka pilih. Walau tahu ini senjata kuat, tapi Tiara tidak mau memakainya karena dia merasa pedang itu akan memangsanya. Shin tidak heran, karena pedang itu terbuat dari 3 makhluk legendaris, yaitu Taring Black Death Dragon, Sisik Ocean Treasure, dan Air Mata Elemental. もう驚かないわ。全然大丈夫に見えないって。 Mendengar nama-nama monster itu, Tiara sudah tidak heran. Selain pedang ini, Shin juga memberikan sebuah amplop sihir, di mana ini hanya untuk pengiriman satu arah.
Tinggal tulis nama penerimanya dan katakan Asya. Sorry. Nggak mungkin lah. Cukup katakan kirim dan surat itu akan terkirim. Tiara bertanya, apa kau tidak bisa mengirimnya ke Shin sendiri? Ternyata hal itu sudah dicoba semalam oleh Shin, tapi tidak bisa. Karena sepertinya Shin harus pernah bertemu dulu dengan orang yang dia ingin kirimi pesan, baru bisa terkirim. Itu karena saat Tiara dan Shin mencobanya, surat itu berhasil terkirim. Berarti tidak ada yang salah dengan suratnya. Tiara jadi tertarik dengan surat ajaib ini. Dia meminta beberapa untuk dipelajari. Setelah itu, Shin pergi ke hutan utara untuk menyelamatkan rubah yang dibilang oleh Millie. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada suara. Pergi. Tapi untungnya mental Shin sudah ditingkatkan, jadi itu tidak akan berpengaruh. Tapi itu pertanda jika memang ada sesuatu di depan sana. Suara itu terus ada. Shin akhirnya sampai di sebuah kuil. Tepat saat dia sampai, suara itu pun hilang. Saat dia memasuki sebuah gerbang tori, terdengar ada suara sesuatu yang pecah. なんだ今ひびが入ったような音が。 Saat dia memasuki kuil, ada seekor anak rubah putih yang sepertinya dikelilingi oleh mantra sihir. Saat Shin mendekati rubah itu dan menganalisanya, ternyata dia terkena racun dan kutukan. Artinya si rubah dalam keadaan sekarat. Tak tunggu lama, Shin langsung menetralisir si rubah. Dan itu berhasil. Rubah itu sadar dari tidurnya. Tapi setelah itu, ada banyak monster yang terdeteksi mendekati tempat itu. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Tapi monster tengkorak ini sama sekali bukan musuh berat untuk Shin. Dengan jurus tusukan jurang, tuah, banyak musuh yang tumbang. Selanjutnya, kilo bunga, dua, habis semua. 私抜き次はこいつだ天下 Setelah mengalahkan pasukan tengkorak, ternyata masih ada dua musuh. Yap, ternyata dua patung rubah di depan kuil berubah menjadi monster ganas. Satu bertipe es dan satu lagi bertipe api. Mereka disebut monster golem infandet. Level mereka 674. Gila, lebih kuat dari Skullface Jack. Monster tipe es menyerang, tapi Shin bisa menghindar. Selanjutnya tipe api, tapi bisa dihindari. Shin menyadari jika kedua monster ini sedang terkena racun, makanya mereka menjadi agresif. Lalu Shin menggunakan skill Shadow Band. Skill ini mengeluarkan bayangan yang mengikat kedua monster golem itu. Tapi tak sampai di situ. Kedua monster itu mengeluarkan asap hitam pekat menutupi pandangan Shin. Serangan tak tertebak dari dua monster itu membuat Shin sedikit kewalahan. シャドウバインドが外れたか。この暗闇じゃ敵の位置が正確に把握できない。 Shin bisa saja menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu nanti bisa menyakiti rubah kecil ini. Lalu seakan-akan rubah kecil memberitahu Shin sesuatu. Saat melihatnya, rupanya lingkaran sihir tempat rubah tadi ditemukan bercahaya. Shin lalu lari ke sana dan rupanya di tempat itu pandangan Shin menjadi jelas. Dia bisa melihat dua monster itu juga. ここには霧が入ってきていない。ここからだと霧の中まで見渡せる。 Lalu Shin mengeluarkan skill Arc Beam. Sebuah rantai bercahaya keluar dan mengikat dua monster itu. Dan serangan penutup, serangan bencana. Ya, dua monster itu langsung musnah. アークバインドこれで終わりだ風継ぎ Akhirnya semuanya selesai. Si rubah juga sudah kembali sehat. Saat Shin memeriksa jenis apa rubah ini, dia terkejut karena ternyata rubah ini adalah elemental. Karena dalam game, jenis ini adalah monster tingkat tinggi yang biasanya terlihat seperti rubah besar atau manusia rubah.
Dan untuk sekarang, jadinya Shin punya peliharaan seekor monster legendaris tingkat tinggi. Masih banyak misteri di dunia baru ini. Shin akan mengungkapnya satu persatu. Lalu kita diperlihatkan di atas bukit, seseorang menerima sebuah surat. Saat dia membukanya, dia berkata, "Tuan," sambil tersenyum. Nggak senyum sih. Yap, dia adalah Sheni Reza. Ternyata Sheni masih mengingatnya. Kayaknya sih. Dan episode ini pun selesai. Ya jujur aja ya, episode 2 ini masih sama seperti episode 1. Masih kebanyakan ngomongnya. Tapi sekalinya bertarung, kekuatan Shin langsung diperlihatkan dahsyat banget. Jadi masih penasaran sih, apakah Sheni masih mengingat Shin atau tidak? Patut kita nantikan di episode ketiga. Buat kamu yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.